Oke. Assalamualaikum, Baris. Bagaimana kabarnya? Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin menanyakan, sudah berapa lama Ibu mengajar di TKPK Tasukora Harjo? Untuk menjadi pimpinan? 2 tahun. Oh, selama ini sudah 2 tahun ya Bu. Selama 2 tahun ini apakah ada masalah atau kendala-kendala yang Ibu hadapi? Ya, ada beberapa kendala. Yang pertama ini dari tahun ke tahun pasti ada, yaitu masalah untuk administrasi anak-anak itu penundaan bayaran. Terkait penundaan pembayaran, apakah itu semua anak atau hanya beberapa? Dari beberapa anak saja. Khususnya umumnya itu apakah kelas A atau kelas B yang lebih banyak dominan menunggak untuk administrasi? Yang pertama tentunya kelas A, terus lanjut ke kelas B. Berarti Itu tidak begitu banyak. oke, sudah mulai kelas A berarti sudah ada yang menunggak. Untuk itu, langkah apa yang Ibu lakukan untuk terkait administrasi tersebut? Yang pertama kami memanggil dari pihak orang tuanya, mengingatkan dulu apakah betul-betul dia sudah membayar atau belum. Kemudian kalau sudah membayar ada buktinya apa. Kalau belum membayar biasanya orang tua tersebut adanya koyon. Oh, semuanya berarti menunggu janji janji yang belum pasti. Janji yang Iya, oke. Seumpama ada yang berjanji terus ada yang belum ditepati sampai mereka lulus, hal apa yang Ibu lakukan? ya, kita membuat tabungan pribadi khususnya untuk anak-anak. Nanti tabungan pribadi itu bisa dimanfaatkan untuk pengurangan dari tunggaan anak-anak tersebut. Terkait tunggaan, apakah Ibu melibatkan guru ataukah orang tua untuk mengatasi masalah ini? Tunggaan ini tentunya kalau kan semuanya tidak tahu. Jadi semua terlibat dalam hal ini ya. Kemudian solusi apakah? Ibu kan sudah menghadapi terkait tentang penundaan administrasi. Solusi apa yang Ibu lakukan biar kedepannya tidak ada yang menunggak lagi? Ya, solusi yang saya programkan untuk menabung pribadi, terus kemudian di situ nanti selain menabung juga ada selain ada tabungan pribadi juga ada celengan pribadi yang khusus untuk anak-anak dibuatkan gerakan menabung ya. Gerakan menabung yang di celengan yang bermacam-macam karakter itu ya. Nanti anak-anak kan suka setiap hari mungkin bisa digerakkan 1 minggu 3 kali menabung. Untuk celengan ini apakah semua atau hanya anak yang khusus menunggak? Semuanya. Oh, semuanya. Berarti mereka sudah dipelajari untuk menabung sejak dini. Dan terima kasih Bu atas waktunya. Kumpuli nggih mulai. Assalamualaikum. Yo, Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Buli? Alhamdulillah sehat. Nan juga apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ya, Buli, mengganggu waktunya yang jenengan sibuk banget hari ini. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Alhamdulillah. Ada sama-sama. Semoga bisa bantu ya buat Mbak Milda yang saat ini sedang tahapan masih itu ya, guru penggerak ya. Nggih. Ini ada tugas Bu dari guru penggerak terkait demonstrasi kontekstual. Saya
disuruh untuk memilih salah satu dari kepala sekolah, saya memilihnya yaitu Bu Sulianah Lianah dari TK PGRI 2 Wagir. Nah, gimana Bu? Di lembaga Ibu sudah mengajar berapa lama? Bisa diulangi? Bu, Bu Suni Halo Ayah, Mbak, nggih, halo. pertanyaannya bisa diulangi ke Putri? Oh, nggih. Bu Suni Ayah Ya, sudah berapa lama mengajar di TK PGRI 2 Wagir? sudah lama. Saya ngajar sejak tahun 2001. Cukup Jadi lama. sekarang sudah sekitar 21 tahun saya menjadi guru TK. Waduh, cukup lama ya Bu, termasuk jenengan itu guru senior. Nah, terkait kan Ibu sudah, Bukan senior tapi ketua. Yang muda. berarti kalau sudah lama itu Ibu apakah mulai awal menjabat jadi kepala sekolah atau mengawali dari guru? Saya di tahun pertama itu menjadi guru, 1 tahun saya menjadi Hmm. guru, kemudian tahun kedua itu saya menjadi kepala sekolah, karena guru yang pertama itu beliaunya pindah ke Blitar. Otomatis Oh, karena adanya saya sendiri, jadi waktu itu saya langsung jadi kepala sekolah. Sehingga waduh. waktu itu saya cari teman untuk bisa bersama-sama untuk mengajar gitu. Hmm, berarti sudah cukup Ya lama ya, sama-sama Buli. belajar, karena belajar 1 tahun langsung dilepas. Ya, Nah, terkait Buli sudah lama menjadi kepala sekolah, apakah ada masalah-masalah yang sering muncul di lembaga Buli? ini masalah yang dimaksud apakah di tahun-tahun terakhir atau kapanpun pengalaman saya selama menjadi kepala sekolah. Ya, kapanpun yang sering muncul di lembaga Buli apa? Oke, kalau di lembaga saya, kalau saya ditanya apakah masalah itu ada, itu yang masalah yang paling saya ingat itu adalah ketika kami masih belum memiliki lembaga sendiri dan Hmm. kami harus menumpang gitu ya. Awalnya itu diberi satu kelas di SD. Kebetulan awal berdirinya TKBGRI itu kan yang mendirikan guru SD. Oh Jadi ya. waktu itu ya kita diberi satu kelas di SD. Waktu itu terus kita pindah eh, ke lembaga TPG beberapa tahun, akhirnya ada masalah dengan lembaga TPG-nya yang tentunya gimana ya, kita yang namanya nunut ya, kita yang nggak Iya. enak ya. Tapi di situ kita memutuskan kenapa harus pindah, karena memang kami memang ingin memiliki lembaga sendiri. Pun waktu itu kita memutuskan keluar dari lembaga TPG itu, kita masih belum punya tujuan, kita Iya, mau kemana. iya. Jadi akhirnya waktu itu saya bawa ke rumah saya. Hmm. Terus setelah di rumah saya, akhirnya di situ saya izin keluarga dan saya akhirnya memutuskan, keluarga mengizinkan untuk mendirikan gedung sendiri dengan tanah hibah yang diberikan oleh bapak saya. Dan sekarang alhamdulillah sudah memiliki gedung sendiri. Itu mungkin masalah yang selalu saya ingat itu. Jadi bagaimana proses saya dari kami tidak memiliki gedung, terus sekarang alhamdulillah sudah memiliki gedung. Itu mungkin masalah yang kalau ditanya masalah itu pasti ada. Itu masalah Iya. yang selalu saya ingat. Kalau Hmm. masalah-masalah berikutnya tentunya di lembaga selama berjalan juga pasti ada saja. Iya. Rintangan, kemudian masalah itu bisa muncul dari guru sekolah, bisa dari wali murid, bisa dari Iya. anak. Seperti itu, Mbak. Oh iya, berarti itu yang menurut Buli itu berkesan dan juga sudah masalah tersebut sudah menemukan solusi ya Buli ya. Saya juga kelihatannya sudah mendapatkan gedung baru juga di lembaga Buli. Gimana? Sepertinya sudah maju sekarang
lembaganya Halo? Buli. Halo, iya Buli. Halo Buli. Ya, ya. Kalau dikatakan maju sih, iya loh. Kalau dikatakan maju sih ya, ya alhamdulillah. Waktu saya ada di kondisi terpuruk itu murid saya yang anak kelompok B itu 8. Iya. Kemudian yang pendaftar baru itu 2. Saya pernah ada di posisi terpuruk seperti itu. Waktu itu bahkan hampir mau saya tutup sekolah Oh, itu. Tapi ternyata sampai saat ini kami masih bisa bertahan. Ya itu mungkin bisa salah satu faktor yang Mbak Mida katakan sudah iya. maju. Maju di sini dalam arti alhamdulillah kami bisa mempertahankan lembaga ini sampai di detik ini dan sekarang alhamdulillah sudah kemudian ada kemarin barusan kita punya aula, jadi di sana aula ini kita fungsikan untuk sebagai ruang serbaguna. Anak-anak bisa kegiatan bersama pagi, kalau misalnya musim hujan, itu kita bisa manfaatkan untuk kegiatan pengembangan fisik motorik seperti senam, tari, atau apapun itu bisa di Oh, aula. iya. Kemudian kita juga ada 4 kelas. Hmm, Kemudian alhamdulillah juga saya punya tenaga pendidik yang luar biasa. Kenapa? Karena teman-teman di sekolah itu punya semangat yang sangat luar biasa untuk iya. selalu meningkatkan kompetensinya. Salah Oh, satunya Bu Fianti itu sudah lulus guru penggerak. Terus sekarang yang iya. kedua, guru saya Bu Miftahul besok Loka Karya Nol juga Ah, ikut tergabung di salah satu CGB angkatan ke-8 ya? 7 tujuh. apa 8? Angkatan Tujuh. 7. Iya, tujuh. Angkatan 7. Jadi itu mungkin apa ya? Dua aset saya yang apa ya? Ya patut saya banggakan. Saya bangga punya punya teman-teman yang seperti itu. Terus Iya. yang guru baru juga punya semangat yang luar biasa. Sekarang yang namanya Bunda Rita itu masuk di Universitas Kanjuruhan masih semester 1. Jadi meskipun usianya sudah berapa ya, 20 sekian, mau punya anak, sudah berkeluarga, Iya. punya anak. Oh, Tapi iya. masih punya semangat untuk menimba ilmu, untuk terus berkembang. Alhamdulillah. Luar biasa. Pasti ada peran Buli di situ ya. Untuk selalu semangat akhirnya mendapatkan Ya, teman-teman rekan intinya kerja yang luar biasa juga. lah mungkin apa ya, nggak mudah kan untuk menjadi seorang kepala sekolah. Seorang pemimpin itu ya gampang-gampang angel, gampang-gampang Hmm, ewo gitu kalau orang Jawa bilangnya seperti itu. Kenapa iya. saya bilang gitu? Nggak semua apa ya kepala sekolah mungkin bisa memberikan kesempatan gitu ya, kesempatan kepada Iya. guru-gurunya untuk berkembang. Misalnya saja mungkin ada eh, salah satu Iya. dari kepala sekolah yang mungkin tidak mengizinkan gurunya mengikuti program CGP, Oh ya, khawatir nanti mengganggu proses proses pembelajaran, pembelajaran. sering Ya. izin, meninggalkan tugas utama mengajar. Oke. Seperti itu mungkin akhirnya kepala sekolah tidak mengizinkan. Mungkin salah Hmm, satunya. Akan tetapi di sini saya juga sempat berpikiran seperti itu. Waduh, kalau diizinkan nanti murid-murid gimana, anak-anak gimana, terus yang ngajar siapa? Saya sempat berpikir seperti itu. Akan iya. tetapi saya yakin apa ya pemerintah gitu ya Iya. untuk melaksanakan program CGB ini saya yakin bagaimana apa ya agar tidak mengganggu tugas utama sebagai seorang guru yaitu mengajar. Jadi Hmm, di sini mungkin hanya sesekali saja meninggalkan kelas, nggak setiap hari. Yang hmm. terpenting guru ketika meninggalkan kelas sudah ada rencana pembelajaran yang dilaksanakan sehingga penggantinya nanti atau mungkin double kelas itu juga sudah siap. Akhirnya proses belajar mengajar tetap berjalan. Gitu Mbak Min. Oke, Buli. Aduh, sangat bermanfaat sekali jawaban dari Buli. Mungkin saya juga bisa menerapkan untuk ketika saya ada rekan saya yang meninggalkan kelas, mungkin ada seperti itu atau masukan dari mungkin ada kepala sekolah yang lain yang mungkin nanti bisa menonton video saya agar bisa jadi masukan juga. Terima kasih Buli atas waktunya dan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dan Evaluasi ya. manfaat bagi semua orang. Sama-sama. Terima kasih nggih Buli. Assalamualaikum. Salam sehat selalu. Oke, sama-sama.
warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga buat Mbak Milda. Iya, Tetap terima kasih. semangat. Terima kasih, Bu Li.